ini merupakan perayaan yang menegaskan identitas kita sebagai orang-orang Katolik, yaitu identitas kesatuan di bawah satu pimpinan gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus melalui Petrus dan para penggantinya. Keberkatan gereja Basilik Lateran juga menandai awal mula kebebasan beragama dan perdamaian di dalam gereja, sehingga gereja Basilik Lateran menjadi induk dari semua gereja Katolik di seluruh dunia. Di sanalah pimpinan gereja, pemimpin gereja untuk keuskupan Roma dan seluruh dunia. Kita ingin ikut ambil bagian dalam kesatuan kita sebagai umat Allah di bawah satu pimpinan, Paulus sebagai pemimpin gereja kita. Maka mari kita mohon dalam Eucharistia ini agar kita selalu terdorong, berkeinginan dan berkemauan untuk selalu mengusahakan kebersamaan dan kesatuan di antara kita sebagai orang-orang Katolik di dalam gereja Katolik. Ini mari kita siapkan hati, kita mohon ampun atas segala salah dan dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Marilah berdoa. Ya Allah, dari batu-batu hidup dan terpilih, Engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagungan-Mu. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepada-Mu senantiasa bertambah. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari kayu, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua domba dan lembu mereka, uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibagikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percayakan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
dengan penjelasan mengenai bait suci. Menurut Santo Paulus, mana itu bait suci? Yang mana itu bait suci? Yang mana? Orang di balkon yang mana bait suci? Saudara terkasih, hari ini kita mendeklarasikan lagi iman dan kesatuan kita sebagai umat Allah. Yesus Kristus memberikan perintah kepada Petrus untuk mendirikan gerejanya, dan kita semua menyatu dalam dasar yang sama kata Santo Paulus, Yesus Kristus yang mendirikan gereja, dan gereja itu adalah kita semua dan masing-masing. Jadi kita terbuka dalam Ya Allah, Engkau menghendaki agar kerajaan hadir secara bersama dalam gereja sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon semoga dengan mengambil bagian dalam sakramen ini, Engkau menjadikan kami perisai rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang juga berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari berdoa, misa sudah selesai.